Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibul zaman. Sampurasun and selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu dan lain sebagainya. Anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, wilujeng selamat sugeng hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Alhamdulillah 80 tahun Indonesia merdeka. Aki pun tidak ikut dari awal. Wong lahirnya aja tahun 51 ya. Jadi berbeda begitu. Tapi mengikuti perkembangan sejak kecil, alhamdulillah. Negara ini dari awal ke awal terus ada kemajuan ya. Insya Allah kita syukuri, kita nikmati. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa Indonesia bebas merdeka. Jangan-jangan kita itu ada yang masih berpikiran sekali merdeka, merdeka sekali. Jangan. Gak boleh. Tidak boleh merdeka sekali. Karena kehidupan ini ada aturan. Aturan agama, aturan dari agama. Aturan organisasi, aturan pemerintah. Cuman kalau melihat beberapa pertanyaan ke Aki kurang informasi nih. Padahal Aki kan udah koar-koar nih. Dari mulai bulan Juli, Juni itu bagaimana menyongsong 17 Agustus berkaitan dengan simul Bangga Kencana. Tapi Aki hanya melihat karena nonton seharian aja, nonton TV ya. Aki melihat ada karnaval yang camatnya didampingi oleh duta genre sebelah kanan. Wah hebat itu. Dan diekspos Bapak Camat didampingi oleh duta genre. Di mana itu? Di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pak Eko ya, itunya apa? Camatnya si gendut itu Aki kenal sekali, kenal ya. Terima kasih Kang Dadang, Kepala UPT. Dan juga di situ ada yang terlihat oleh Aki adalah SMP 3. Saat SMP 3 masuk pawai di ekstrakurikuler itu ada pelan pik remaja. Pik remaja dengan yel-yelnya salam genre. Ya, makasih. Yang lainnya tidak kelihatan ya visual-visual itu. Bahkan di Parongpong itu kan pawainya itu bagus sekali. Hanya kelihatan di situ ada kelompok PKK, ada kelompok Karang Taruna. Kelompok KB-nya tidak muncul. Tidak apa-apa. Hanya bahwa dulu itu Aki bilang bahwa simbol-simbol yang kemarin kita bahas sebelum ini adalah sangat menonjol pada saat 17 Agustusan ini. Kemudian Aki juga gembira bahwa pidato Bapak Presiden Prabowo itu sangat menghargai kepada para pendahulu. Yang pertama beliau menceritakan tentang Undang-Undang Dasar 45. Itu pemikiran-pemikiran brilian dan mendunia. Walaupun singkat ya, hanya beberapa pasal begitu, tidak ratusan pasal. Kan kalau India itu kan undang-undang dasarnya itu ratusan pasal. Tapi kita itu berlaku untuk umum, berlaku untuk bukan hanya di Indonesia tapi dunia juga dan lain sebagainya. Itu bagus sekali ya. Selalu dia bilang itu jangan diganti tapi dikembangkan dalam undang-undang. Kan undang-undang dasarnya udah aja gitu. Luar biasa. Kemudian yang kedua dia mengingatkan kembali swasembada pangan. Bahkan ngomongnya adalah sekarang ini stok beras ini adalah terbesar sepanjang sejarah. Jadi dari mulai zaman kemerdekaan sampai sekarang sudah 80 tahun stok beras itu sekarang yang paling banyak kita. Bahkan kita ekspor bukan impor. Ya, wah ini luar biasa. Terus program-programnya juga bagus. Ada program MBG makanan bergizi ini. Sehingga beliau bilang Brazil yang penduduknya juga hampir sama mengikuti kita ya jumlahnya. Itu Brazil butuh 60 juta untuk MBG itu dalam rangka 20 tahun. Sekarang kita presidennya baru berapa ya?
10 bulan atau berapa bulan kita sudah hampir mencapai 80 juta ya. MBG itu atau 80 ribu atau berapa gitu, 80. Itu bagus sekali. Kemudian ada sekolah rakyat yang menampung masyarakat miskin untuk sekolah, segalanya dibiayai oleh negara. Terus ada lagi KDMT. Sehingga gubernur kita mengatakan di Jawa Barat itu KDM itu sudah ada Pak. Yaitu Kang Deddy Mulyadi ditambah P-nya Prabowo. Jadi KDMT. Padahal maksudnya adalah koperasi desa, koperasi desa merah putih KDMT itu. Itu insya Allah kalau bagus konsepnya dan tidak dicela oleh para kepala kita yang di tingkat lebih bawah, misalnya adalah perilaku kepala desanya, tokoh-tokohnya, itu akan luar biasa bagus. Daripada konsep KUD juga dulu, koperasi desa, itu sudah banyak. Tapi dengan KDMT itu nanti kita akan terpusat kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Apakah itu yang disebut dengan LPG, gas ya, gas LPG, beras, dan lain sebagainya. Sampai pinjaman dan sebagainya terfokus pada koperasi desa itu. Ya, Aki dengar bahwa modal awal saja sudah 3 miliar dari negara. Itu kan luar biasa. Jadi salut kemarin itu Pak Prabowo muji-muji kepala Giji ya BPN. Mungkin kata yang lain itu aing ge gawe gitu kan. Gaji itu ya biasalah begitu. Kemudian kalau Aki itu salut kepada Pak Menteri Pertanian yang begitu hebat. Kemudian yang lain Aki juga melihat adalah Bu Megawati. Bu Megawati juga ikut meresmikan Paskibra. Beliau bilang, saya tahu bahwa sekarang itu anak muda tidak tahu Pancasila, ya, kurang punya rasa kebangsaan. Sedangkan Ibu Megawati pernah jadi Paskibra tahun 63, itu kan benar tuh. Kalau orang yang mengalami ngomongnya pasti benar, walaupun mungkin Paskibranya sekarang sudah jauh mengembang, tapi dasarnya sama kan. Jadi Pak Prabowo mengurus bahwa dasar-dasar kenegaraan itu sama, Ibu Megawati begitu juga, dan juga ya tidak kecil kita itu sekarang adalah perannya ya. Aki baru dari 8 gubernur yang Aki ikuti kerja, sebetulnya kalau gubernurnya Aki kan sudah lebih tahu tapi tidak tahu. Sejak 68 Aki jadi juru tulis desa, dari mulai Pak Sanusi gubernurnya, Pak Solihin, terus Pak Aang Kunaepi, terus Pak Yogi SM, terus Pak Nuryana, terus Pak Dani Setiawan, terus Pak Aher, terus Pak Ridwan Kamil, dan yang terakhir sekarang Kang Deddy, baru sekarang diarak-arakan ada visualisasi gubernur. Baru ya. Jadi bukan hanya ikan yang besar, tapi juga ada patung-patungan gubernur gitu ya, ya seperti itu. Ya itu mungkin apakah itu sinis ataukah itu, tapi di komentarnya itu adalah bahwa beliau ini mengadakan perubahan-perubahan yang cukup signifikan ya. Bagus sekali dan ini kita harus hargai dan kita harus terus kembangkan. Saya kira tidak ada yang negatif thinking, semuanya positif thinking bahwa Pak Prabowo menjelaskan presiden yang pertama ini kerjanya, presiden yang kedua, yang ketiga. Tidak mungkin ada presiden yang ke-8 sekarang membangun kalau tidak dirintis oleh presiden yang ke-1 sampai presiden yang ke-7. Nah itu luar biasa. Itu tidak boleh. Biasanya orang kan suka menjelek-jelekan. Tapi kalau menceritakan kekurangan yang lalu kemudian dibaguskan dengan yang sekarang, itu kan itu adalah rentetan pembangunan. Jadi nyoreang ka tukang, nyawang ka hareup. Lamun ceuk urang Sunda mah nyaeta naon poe bihari, poe kiwari, jeung poe isu. Begitu ya. Jadi itu sebetulnya Aki banyak kegembiraan. Insya Allah nanti akan lihat lagi apa-apa yang dilakukan. Aki juga masih berencana ini kira-kira syukuran di tingkat RT apa. Ya karena RT Aki mah di tingkat RT aja. Cuman sekarang sudah ada kelemahan Aki juga dulu. Walaupun sudah pensiun kira-kira 10 tahun yang lalu masih atau 5 tahun yang lalu masih pasang umbul-umbul KB. Nah, sekarang nggak bisa lagi. Bu Elma sudah tidak ngirim dari provinsi, kemudian Aki sudah tidak bisa beli. Kalau dulu ada di sini percetakan, ya kalau Aki punya duit lah 500.000 juga cukup untuk satu RT gitu manjang.
KB-nya itu cukup dulu mas sekarang gak ada duitnya ya. Oke, selamat kepada generasi muda, lanjutkan perjuangan kita ya. Jadi ikutilah program negara ini dari awal sampai akhir. Betul apa yang dikatakan oleh BKKBN sekarang atau Pak Menteri mungkin mengatakan bahwa memelihara dan menyempurnakan. Ya, memelihara dan menyempurnakan. Tidak ada yang sempurna dan mungkin nanti yang baru juga akan menyempurnakan terus begitu ya. Bagus itu. Artinya kita ada dalam kemajuan. Hari esok lebih elok, hari lusa lebih cerah, hari mendatang lebih cemerlang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.